kaderisasi yang Kaderisasi diformalkan secara yang diformalkan kembali. Oh, oke. Gitu. Jadi yang Itu memegang semacam nanti kayak balai diklat lah, begitu ya, semacam itu lah ya. semacam itu, Ya, semacam. oke. Kalau secara di tidak pemerintahan langsung. namanya balai diklat lah. Nah, Tapi ya, berhubung ya. ini di partai namanya akademi. Gitu. Bisa nama apa aja kan Ya, kalau di bisa. partai. Tapi Karena kan fungsinya seperti itu. gitu. Baik. Jadi ini menarik juga sebetulnya karena gagasan itu kan harus terkait dan harus secara langsung kader Partai Golkar itu ketika ada gagasan, kemudian kader-kadernya siapapun yang menjadi kader Partai Golkar tentu tidak boleh berbeda. Ini harus seirama. Nah, strategi Partai Golkar supaya memasyarakat, supaya ideologi, supaya gagasan ini menjadi suatu cerminan sebagai sebuah karakter, ini kan juga tidak mudah prosesnya. Artinya butuh waktu. Nah, pandangan Bung Arman seperti apa nih? Ini masih seputar itu ya, maksudnya Ya, karena ini kan menarik juga menurut saya. menarik. Jadi terkait daripada pengkaderan yang sudah berjalan atau yang belum berjalan di internal Partai Golkar, yang paling penting itu pada seluruh kader Partai Golkar memahami doktrin pertama itu yang tadi adalah karya kekaryaan, bahwa ketika menjadi kader Partai Golkar tugasnya itu adalah menjadi ciri karakter yang teknokratis dan ideologis itu tadi. Iya. Kalau yang misalkan pembentukan badan apa, saya pikir itu kan bagian dari format pengkaderan yang memang harus ada di setiap partai dan harus formal. Makanya kan harus dibentuk badannya. Periode kemarin ada namanya Golkar Institute. Hari ini namanya Akademi Golkar. Dan itu memang sudah menjadi protap bahwa setiap partai, khususnya juga kita partai yang sudah lama, itu harus jalan pengkaderannya. Namun secara strategis itu biasanya kita bahas di ruang-ruang terbatas karena ini berkaitan dengan format strategi kita ini untuk bagaimana mengurusin rakyat yang betul-betul ideal, kira-kira begitu. Karena ada beberapa partai kan yang besar juga di Indonesia ini. Jadi pada prinsipnya itu kembali ke pakemnya, doktrin utama itu karya kekaryaan, teknokratik dan ideologis. Artinya kader yang kayak fungsi lah. Iya, kayak fungsi, kira-kira begitu. Teknokratik ini kalau dia berbicara gagasan, konsep ini kan semua bebas nilai. Bebas nilai, semua berbasis ilmiah. Gini, Bung Adi, Bang Arman, saya mau bilang gini. Kenapa saya tertarik masuk di Golkar dulu? Iya. Kenapa saya ini contoh yang paling nyata ini belajar dari pengalaman dan apa yang saya alami. Kenapa saya dulu tertarik masuk Partai Golkar? Karena saya melihat di Partai Golkar itu sistem kaderisasinya ada. Kemudian organisasinya berjalan dengan rule yang sudah dibuat, gitu kan? Ada jenjang. Jadi siapapun di situ ada marital system di situ yang terbangun. Jadi ada kayak budaya politik ada Golkar sendiri gitu ya. Iya. Betul. Anda tidak mesti harus menjadi darah biru Partai Golkar kemudian bisa berkiprah di Golkar. Enggak harus mungkin di partai yang lain mungkin saya lihat dulu ya, saya melihatnya seperti itu karena lebih banyak diatur dan di manage dengan pendekatan perusahaan atau keluargaan misalnya. Kita fair aja menyebutnya. Di Golkar saya tidak melihat seperti itu. Bahkan itu tadi di Golkar hari ini bisa si A menjadi ketua umum, bisa si B, bisa siapa saja. Gitu. Itulah kuatnya partai ini saya melihat waktu itu ya, waktu ketika tahun-tahun 2000. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri saat itu sehingga bahwa akhirnya saya bersimpulan waktu itu ya. setelah lepas dari aktivis kemahasiswaan waktu itu, saya melihat bahwa satu-satunya partai di Indonesia ini yang waktu itu saya melihatnya benar-benar terbuka, kemudian ada sistem yang terbangun di situ dan dia berjalan bukan dengan pendekatan like and dislike, kemudian pendekatan kekeluargaan, bukan di situ. Tapi kan banyak juga kader sistem bahwa ketika dia berprestasi otomatis dia diberikan ruang. Baik. Gitu. Bahkan tidak berlebihan saya menyebutnya. Golkar satu-satunya mungkin yang partai memberikan ruang pada anak muda yang lebih besar. Iya. Wanita dan itu perempuan, dan perempuan juga. Itu fakta yang kita lihat. Baik. Berikan saya contoh misalnya untuk kepala daerah misalnya yang didorong dari Partai Golkar itu banyak kok anak-anak muda.
gitu. Iya, iya, iya. Untuk di kepengurusannya sendiri itu juga banyak. Hari ini kita lihat hampir lebih dari 50% kayaknya. Mm-mm. Baik. Intinya Golkar ini dinamis, Ya. tidak statis. Jadi siapapun, karena ini adalah basic partai ini dibangun adalah untuk rakyat, maka rakyat siapapun bisa bergabung ke Partai Golkar. Iya, iya, iya. Nah, kira-kira begitu, dan tidak harus ya. Ya, Partai Golkar sebetulnya menarik bagi semua siapa saja gitu ya. Siapa saja di elemen masyarakat ini, karena memang basic dasarnya dibangun itu berdasarkan marital system dari rakyat gitu loh, dan semua relevan daripada ciri karakter presiden yang sudah memimpin Republik kita ini. Anggaplah Jokowi, ada nawacita itu ketemu itu dengan doktrin karya kekayaan. Hari ini Pak Prabowo itu ada asta cita lagi kan, itu ketemu dengan doktrin karya. Sebenarnya begini Bang, gitu. Sebenarnya ada juga banyak ada yang menarik juga sebetulnya yang perlu kita menjadi perhatian sebetulnya. Partai Golkar ini memang dalam beberapa periode terakhir memang tidak mengusung, tidak melahirkan sosok calon presiden gitu ya. Nah, itu juga menjadi. Nah, maksud saya ini pertama ini yang berkaitan dengan proses kaderisasi. Jadi memang apa namanya teknokrat itu ya memang itu faktanya kader Partai Golkar seperti itu. Betul. Nah, saya kembali ke diskusi yang sebelah sebetulnya adalah yang berkaitan dengan sistem seleksi kepemimpinan nasional, itu yang pertama. Yang kedua soal pemilu pilkada. Nah, ini mungkin dua segmen yang berbeda begitu. Jadi gimana Golkar sebetulnya melihat itu seperti apa, Bang? Yang berkaitan dengan seleksi terkait dengan kepemimpinan nasional itu dan pilkada. Oke. Ini dua hal yang berbeda ya. Kita mulai dari kepemimpinan nasional dulu. Bung Adi tadi menyampaikan bahwa beberapa kali pemilu terakhir ini Partai Golkar tidak mengusung kadernya gitu ya, mengusung kadernya sebagai calon pemimpin nasional. Presiden. Bung Adi kan tahu Golkar itu tahu caranya menang, tahu cara menang. Yang kedua, tahu cara memenangkan orang. Iya. Saya baru tahu clue-nya ini. Tahu cara memenangkan orang. Yang ketiga, tahu cara bagaimana mengalahkan orang. Gitu kan. Nah, itu kan kalau kita bicara di situ kan itu tentang strategi sebenarnya. Strategi perang, strategi politik. Intinya seperti itu. Nah, kalau memang fakta lapangannya kita membaca, setelah kita mengamati, kita mengevaluasi, kita menganalisa, ternyata memang tidak menjadi keinginan besar masyarakat pada umum. Itu kan kalau kita memaksakan diri kan otomatis kita namanya bunuh diri, benar, tabrak tembok lah. Nah, di saat itu kemudian kita dengan pendekatan analisis situasi, ya kan, memang tidak memungkinkan kita mengusung kader kita. Yang paling mungkin adalah kita mengusung memenangkan orang, memenangkan figur lain. Karena tuntutannya kalau tidak menang nggak bisa berkarya gitu ya. Ya. Sehingga tidak penting siapa, yang penting tujuan sampai. Betul. Begitu ya, kurang lebih ya. Karena kita doktrin karya kekayaan itu adalah menjadi Golkar itu secara kelembagaan memang dari awal didirikan itu menjadi penentu arah pembangunan. Jadi dia akan fokus terus seperti itu dan bagaimana supaya Partai Golkar menjadi instrumen untuk mewujudkan itu gitu ya. Iya, luar biasa memang ya. Tapi sehingga bagaimana sebetulnya sehingga setiap pemilu itu kan Partai Golkar sekali kalau nggak salah di periode yang lalu masuk pada koalisi yang kalah, tapi banyak juga yang masuk di kabinet gitu. Nah, ini strategi seperti apa? Apa sebetulnya gambaran apa sebetulnya yang sedang seperti itu? Ya, kalau kita melihat pengalaman yang lalu-lalu kan, Golkar itu pernah berada di luar pemerintah. Ya, berada di luar, dia di oposisi. Hampir menjadi oposisi lah, dan kurang itu lebih. Cuman
memang menjadi oposisi waktu itu, dan sempat. pimpinan menjadi pimpinan oposisi, pimpinan sekber kan, ketua sekber oposisinya sebenarnya pemerintah itu kalau nggak salah di Jokowi periode pertama ya, kedua kali. Pertama Pertama kalau ya. nggak salah 2014 2015 itu. Nah, pokoknya kayak gitulah. Di tengah jalan kemudian Golkar berubah arah, karena memang dari awal Golkar itu tadi saya bilang menjadi penentu arah. Ketika Golkar ada di situ di luar pemerintahan, itu ternyata banyak hal, banyak kebijakan negara, banyak strategi yang dibahas di kabinet, sehingga di DPR waktu itu yang mau diloloskan itu tidak berhasil. Tapi ketika misalnya Golkar balik menjadi bagian dari pemerintahan waktu itu di tengah jalan kan, masuk dalam pemerintahan, dan itu Golkar menjadi memimpin untuk menyelesaikan soal-soal itu. Saya ingat betul itu bagaimana Omnibus Law itu lahir, teks amnesti itu mulus, rame itu, walaupun banyak dinamikanya ya. Dan Golkar menjadi terdepan kan waktu itu mengawal menjalankan itu. Gitu. Teks amnesti misalnya. Oh iya, sempat itu kontroversial sekali waktu itu. Pengampunan pajak itu kan. Iya, benar. Iya, benar. Dan itu kelihatannya Golkar pasang badan betul. Nah, seirama dengan ini sebetulnya Bung Arman, menurut saya di beberapa pemilu belakangan ini kan ada yang kalah, mau ada yang di posisi menang sekalipun, Golkar ini selalu pada posisi yang strategis. Nah, itu yang saya maksud di situ adalah ciri dan karakter kader Partai Golkar ini tidak bergerak pada struktur, bahwa kenapa kita ini Partai Golkar sudah berapa kali berganti-ganti kepemimpinan tidak pernah diusung jadi calon presiden, karena kita ini mengedepankan fungsi bukan struktur, kira-kira begitu. Jadi fungsi. Karena itulah sehingga kalah sekalipun tetap bisa menjadi bagian daripada pemerintahan. Karena kita nggak pernah ketinggalan lah begitu ya. Apa ilmunya banyak lah kira-kira ini kita ini kader Golkar ya. Jadi tidak mempersoalkan. Iya, mempersoalkan bahwa kalau saya jadi ketua umum Partai Golkar saya harus jadi presiden, itu nggak salah. Nggak mesti salah ya. Jadi fungsi. Iya. Jadi fungsi. Kenapa turunannya adalah teknokrat ideologis? Karena teknokrat pembahasannya tentang keilmuan yang bebas nilai, tapi mempunyai role yaitu adalah ideologi. Maka kajiannya selalu kita di internal itu seperti bilang Kak Indra, faktual dan logik. Kira begitu. Jadi sangat mau dibilang bahasakan sederhananya. Kalau memang tujuannya adalah untuk puncak pimpinan nasional, misalnya presiden untuk presiden, itu kan untuk kepentingan golongan aja. Gitu. Tapi kalau untuk tidak mesti harus mengambil itu, tidak harus mengejar itu, tapi kita bisa berguna untuk bangsa dan negara, berguna untuk masyarakat lewat kebijakan-kebijakan. Tidak harus menjadi presiden. Karena tujuan utama kita adalah itu tadi, di ideologisnya Partai Golkar adalah karya-kekaryaan itu, berkarya untuk rakyat. Clear lah menurut saya ya. Clear. Menurut saya juga memang benar ya, maksudnya semangatnya sangat naif juga. Justru sangat tidak naif gitu kan. Jadi kepemimpinan nasional itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah berkarya untuk rakyat. Untuk masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi kemaslahatan masyarakat. Baik. Ini agak masih berkaitan juga sebetulnya ya tentang pemilu, Bang. Pemilu, pilkada, dan mulai dari presiden sampai di desa ini kan punya metode yang berbeda kan. Dalam pengertian sebetulnya apa sebetulnya Partai Golkar menurut firasat Abang? Kira-kira arah model pemilu ke depan ini seperti apa, Bang? Kalau boleh ada analisanya gitu. Pemilu ini kan kalau kita bicara pemilu itu berarti itu masuk itu pemilu pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan DPD RI, anggota DPD RI, kemudian anggota DPR RI. Memang sekarang lagi di DPR itu
Lagi disorot Ya, kayaknya. lagi disorot tentang pembahasan undang-undang pemilu ya. Hmm. Seperti apa pemilu kita ke depan? Memang harus diakui, bahkan banyak di luar sana kan di podcast atau di di YouTube udah banyak juga beredar bahwa bagaimana sistem pemilu yang kita jalankan beberapa pemilu yang kemarin itu tidak, kayaknya harus kita jujur mengatakan bahwa kayaknya tidak sesuai dengan karakter bangsa kita, budaya bangsa kita. Oh, yang Betul. berkaitan dengan pemilih langsung nih atau yang mana? Enggak, model pemilu kita. Jadi kan gini, pemilu kita mau itu pemilu nasional atau pemilu lokal, local election atau national election kemarin itu, yang terjadi kan banyak soal money politiknya. Oke. Itu yang pertama. Iya, Yang kedua, akhirnya terbentuk karakter masyarakat kita yang ya udahlah pokoknya mana yang kasih duit aja. Ya, itu merusak tatanan Ya, sebenarnya tidak berdasarkan masyarakat kita tidak memilih pemimpin itu tidak berdasarkan dari dia melihat kualitasnya, kualitasnya, kapasitasnya, itu seakan-akan tidak dilihat lagi, tapi dilihat udahlah mana yang kasih duit aja, mana yang kasih. Iya. Tapi kan ada isu pemilu ini kan pertama atau ada wacana pemilu ini pertama ada beberapa opsi ya, langsung melalui DPR atau ada juga kalau pemilu nasional itu ada isu ganda campuran itu. Oke. Nah itu seperti apa Bang? Itu Makanya karena kalau itu kita kan pisahkan dulu, kalau kita bicara pilkada ya pilkada aja, kalau pemilu ya pemilu berbeda aja. itu ya. Ini dua hal yang berbeda soalnya. Iya. Kalau kita bicara pemilu tadi kan saya bilang kalau pemilu itu kan berarti national election itu. Pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian senator atau DPD, kemudian DPR RI. Nah, sekarang wacananya apakah mempertahankan sistem sekarang proporsional terbuka itu, ya kan? Tetap langsung. Memang ada model lain Bang selain yang proporsional terbuka itu. Untuk pemilihan legislatif ya, ada opsi, ada wacana kemarin itu sempat didorong adalah sistem pemilu paralel, sistem pemilunya ya paralel, atau kalau di dunia kampus dikenal dengan mixed member proporsional atau mixed seperti apa itu kayak macam pelaksanaannya itu kalau bentuknya itu kalau ya, kalau kita bicara dengan sistem pemilu itu ada dua, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ya kan? Nah, cara memilihnya kalau yang kemarin itu cara memilihnya juga ada dua, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya kan? Ada yang langsung memilih orang, ada yang lewat pilih partai dulu misalnya. Ya kan? Ini kalau tadi yang nasional. Nah, ada memotret dari berbagai negara di dunia yang menganut sistem demokrasi yang sama, itu juga ternyata banyak yang menggunakan sistem mixed member parlemen itu atau mixed member banyak juga yang memakai itu ya. Ya, artinya campuran. Ya. Di mana sistem tertutup dan terbuka sekaligus dijalankan sama-sama. Gitu. Nah, variannya banyak nih, ada mixed member proporsional, ada mixed member majority. Ini kan beda-beda. Ada yang kayak di Jerman itu kan mixed member proporsional. Gitu. Untuk pemilihan ke depan ada nggak wacana perubahan proses pemilihan itu? Untuk yang kalau wacananya sudah ada wacana itu atau merubah sistem yang sekarang ada proporsional terbuka itu langsung proporsional terbuka itu, atau memperbaiki yang sekarang kita jalankan ini, kita perbaiki dengan semua yang jelek-jelek itu kita coba kita bikin. Contoh misalnya kayak gini. Untuk DPR RI misalnya, kita dari 80 dapil ya, 80 dapil. Ini kan dibagi menjadi 80 dapil. Dengan jumlah kursi 580 kursi kalau nggak salah. Ya kan? Nah, akhirnya kan yang terjadi daerah pemilihannya menjadi besar. Paham nggak? Iya. Contoh misalnya gini. Di Sulawesi misalnya, Sulawesi itu
Sulawesi Selatan misalnya itu 3 dapil. ada 24 kabupaten kota, itu dibagi dalam 3 dapil. Bisa dibayangkan kan, satu dapil itu berarti ada yang 7, ada yang 8 kabupaten, ada yang 9 kabupaten. Kan kayak begitu. Nah, Jadi berarti masuk kan besar sekali tuh. itu termasuk pilkada tuh, wacana perubahannya. Oh lain, kalau Lain. pilkada lain. Oh, oke. Kalau pilkada Oh, ini berbeda ya. lain. Masih konteksnya adalah nasional ya. Nasional. Oh, oke. Makanya tadi saya bilang kalau sistem pemilu yang